Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Akbar Faris. Di sini saya ingin mempresentasikan dalam mata kuliah teori akuntansi. Di sini ada beberapa table of content atau overview. Yang pertama adalah SAK umum, SAK EP atau ETAP, SAK EMKM, SAK internasional, SAK di Indonesia, kesimpulan dan daftar pustaka. Yang pertama adalah SAK umum. SAK umum adalah standar yang mengatur pencatatan, penyusunan, perlakuan, dan penyajian laporan keuangan. SAK umum digunakan oleh entitas yang memiliki akuntabilitas publik seperti perusahaan asuransi, perbankan, dan perusahaan dana pensiun. Siapa saja yang mematuhi SAK umum ini? Yang pertama adalah entitas tanpa akuntansi publik yang tetap memilih menggunakan standar penuh. Yang kedua adalah perusahaan besar yang tidak tercatat di bursa tetapi memiliki kompleksitas transaksi yang tinggi. Untuk referensinya mengacu pada IFRS tetapi dengan beberapa modifikasi sesuai dengan kebutuhan di Indonesia. Yang selanjutnya adalah SAK, entitas publik ataupun entitas tanpa akuntansi publik. Standar akuntansi yang dirancang untuk perusahaan tanpa akuntansi publik, yang artinya perusahaan tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan pasar modal dan laporan keuangan yang harus diaudit. Siapa saja yang harus mematuhi? Ada usaha kecil dan menengah UKM yang tidak memiliki akuntansi publik, dan perusahaan keluarga atau bisnis yang tidak berencana go public. Untuk referensinya tidak mengacu pada IFRS, tetapi lebih disederhanakan dari SAK umum. Untuk SAK internasional adalah standar akuntansi yang mengadopsi dari IFRS yang berlaku di Indonesia agar bisa beradaptasi dengan pasar global. Siapa saja yang harus mematuhi? Yang pertama adalah ada perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek. Yang kedua ada entitas yang memiliki akuntansi publik yang signifikan. Misalnya perusahaan dengan pinjaman besar dari bank. Untuk referensinya mengacu pada IFRS yang dikeluarkan oleh IASB atau International Accounting Standard Board. Untuk SAKMKM adalah singkatan dari akuntansi entitas mikro, kecil, dan menengah, yang merupakan standar akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan UMKM. Siapa saja yang harus mematuhi? Ada usaha mikro, kecil, atau menengah yang biasa kita singkat sebagai UMKM yang membutuhkan laporan keuangan sederhana. Yang kedua, biasanya digunakan untuk kebutuhan perpajakan dan pembiayaan dari bank atau lembaga keuangan. Untuk referensinya tidak mengacu pada IFRS, tapi lebih ke pencatatan sederhana seperti akura basis dan cash basis. Untuk acuan standar akuntansi di Indonesia, di Indonesia mengikuti IFRS, tetapi bukan US GAAP, untuk memastikan standar akuntansi yang lebih selaras dengan praktik global dan kebutuhan ekonomi nasional. Indonesia mengadopsi IFRS karena memiliki banyak manfaat. Salah satunya adalah menghemat biaya pembuatan standar akuntansi dan menambah kualitas standar akuntansi Indonesia sehingga laporan keuangan yang dibuat suatu perusahaan dapat digunakan di dunia internasional. IFRS digunakan lebih dari 140 negara, termasuk banyak negara di Asia, sehingga memudahkan perusahaan di Indonesia yang beroperasi atau mencari investasi di pasar internasional. Standar akuntansi di Indonesia atau SAK umum disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau yang biasa disingkat dengan DSAK IAI dengan basis IFRS, tetapi ada beberapa penyesuaian untuk kebutuhan domestik karena IFRS sifatnya principle based. USGAAP lebih kompleks dan khusus untuk Amerika Serikat. Standar ini berbasis aturan rule based, sedangkan IFRS berbasis prinsip based yang lebih fleksibel untuk diterapkan di berbagai negara. Apakah semua SAK fit for all? Ada tiga poin yang ingin dijelaskan. Yang pertama adalah tidak, karena standar akuntansi di Indonesia tidak bersifat fit for all entity. Karena setiap standar dirancang untuk jenis entitas yang berbeda berdasarkan ukuran, kompleksitas transaksi, serta tingkat akuntabilitas publik dan kebutuhan pelaporan keuangan.
Setiap perusahaan memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda, sehingga status standar tidak bisa digunakan secara universal untuk semua entitas. Misalnya, perusahaan besar yang terdaftar di bursa saham membutuhkan standar yang lebih rinci dan transparan untuk memenuhi tuntutan investor serta regulator, sehingga menggunakan SAK internasional yang memiliki prinsip pelaporan keuangan global. Di sisi lain, usaha kecil dan mikro tidak memerlukan standar yang terlalu kompleks sehingga cukup menggunakan SAK EMKM yang lebih sederhana dan berfokus pada pencatatan transaksi dasar seperti pemasukan dan pengeluaran. Dengan demikian, standar akuntansi di Indonesia telah disesuaikan agar dapat mencakup berbagai jenis entitas berdasarkan kebutuhan mereka. Namun tidak ada satu standar yang cocok untuk semua, karena setiap entitas memiliki perbedaan dalam skala bisnis, kompleksitas transaksi, dan serta persyaratan pelaporan keuangan yang harus dipenuhi. Dari presentasi tersebut dapat disimpulkan bahwa standar akuntansi yang berlaku di Indonesia sudah memiliki aturan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis entitas masing-masing. Setiap jenis usaha, mulai dari perusahaan besar yang terdaftar di bursa hingga usaha mikro dan kecil, memiliki standar yang telah dirancang agar sesuai dengan kompleksitas dan akuntabilitasnya. Dengan adanya aturan yang jelas dan terstruktur ini, setiap entitas dapat menggunakan standar yang paling sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya, sehingga pelaporan keuangan menjadi lebih efisien dan relevan tanpa membebani perusahaan dengan standar yang terlalu kompleks atau tidak diperlukan. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.